Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita di Cangke Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu seorang seniman, seorang perupa yang sudah sangat terkenal di Sumatera Barat, bahkan di Indonesia. Beliau adalah Pak Zirwen. Pak Zirwen, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Senang berada di lokasi kita ini, di studio kita. Keren. Terima kasih Pak Wen. Pak Wen, kalau boleh tahu apa kegiatan Pak Wen saat ini? Seperti biasa Bu Net, ya kegiatan rutin mengajar dan di samping itu tetap berkarya di rumah. Cuma saya berkaryanya di rumah. Oh, di rumah ya Pak Seharusnya Wen. di sekolah juga gitu ya. Kenapa di sekolah nggak Pak Wen? Nggak sempat lagi atau gimana? Bukan sempat, karena di sekolah ada kegiatan lain, banyak ini itunya. Nah biasanya kita fokus. Yang mempengaruhi saya itu di musik Bu Net. Oh gitu. Kalau melukis harus ada musik dan musik kita Wow. ini mungkin berbeda dengan yang lain gitu. Oh gitu. Oke lah Pak Wen. Pak Wen, kami sebenarnya sengaja nih undang Pak Wen untuk Oh ya? datang. Kita bercerita-cerita sedikit lah tentang seni rupa di Sumatera Barat khususnya Pak Wen. Oke, insya Allah semampu saya Bu Net. Oke siap Pak Wen. Menurut Pak Wen gimana kondisi perkembangan seni rupa saat ini di Sumatera Barat? Perkembangan seni rupa di Sumatera Barat hari ini alhamdulillah ada kemajuan, cuma jalannya tidak begitu signifikan Bu Net. Agak jalan di tempat, mungkin faktornya banyak hal mungkin, tetapi kemajuan itu jelas ada. Dari segi apa yang Pak Wen lihat kemajuan itu di segi apa? Dari gitu, Pak Wen? segi kualitas karya anak-anak muda begitu banyak, apalagi dengan teknologi sekarang anak-anak muda lebih dekat dengan IT, sehingga dunia seni itu sendiri tidak bisa terlepas dari IT sendiri. Oh gitu ya Pak Wen. Iya. Berarti sekarang seni rupa itu tidak hanya konvensional melukis di atas kanvas, di atas kertas, nggak gitu ya Pak Wen ya? Nah, tidak lagi Bu Net. Memang tidak bisa kita pungkiri ternyata artificial intelligence memang sangat mempengaruhi. Dan kita juga harus sering juga sampaikan kepada remaja-remaja, mahasiswa dan siswa bahwasanya teknologi adalah bagian dari kita dan kita tidak bisa menolak itu. Kita harus manfaatkan dan jadi sahabat gitu. Oh gitu Pak. Pak Wen tadi nih nyinggung dikit tentang artificial intelligence. Iya. Nah, apakah ada pengaruh yang signifikan gitu Pak Wen? Jangan-jangan dengan adanya AI ini seorang seniman sekarang justru hanya memanfaatkan itu untuk sebuah karya, atau mungkin gimana menurut Pak Wen dengan pemanfaatan AI di bidang seni rupa untuk saat ini? Sebetulnya jauh sebelum ini Bu Net, semenjak komputerisasi Photoshop, Corel ada, itu sudah dimanfaatkan oleh kawan-kawan. Nah di Puandi salah satu seniman yang memprogram karyanya di Photoshop, kemudian di print di komputer, di print kanvas, kemudian dicoret sedikit. Oh tetap ada sentuhan tangan Iya. gitu Pak Wen ya? Bahkan ada yang tidak, ada yang murni di komputer bekerja. Oh. Nah, apalagi dengan AI sekarang sangat membantu sebetulnya. Atau itu mengurangi nilai seni atau gimana sih Pak Wen menurut Pak Wen dengan adanya AI ini? Oh ternyata tidak juga Bu Net. Pada akhirnya konsep yang mahal ternyata. Oh iya konsep Iya. ya, tidak mungkin digantikan oleh Iya. teknologi ya. Ide kreatif Iya, itu nggak itu ada dia. mereka ya Pak Wen di AI ya. Kayak begitu ya tentang AI. Nah Pak Wen, untuk di Sumatera Barat sendiri gitu Pak Wen, kan dulu di zamannya Pak Wen banyak nih data sales Pak Wen, angkatan Pak Wen, emang banyak perupa yang tampil, yang muncul sampai ke nasional dari Sumatera Barat gitu kan Pak Wen. Ya bagaimana sekarang Pak Wen? Apakah generasi muda sekarang yang mungkin umur-umur di bawah 25 tahun, apakah masih banyak Pak Wen yang berminat terhadap seni rupa di Sumatera Barat ini? Ada yang kegampangan sekarang Bu Net. Sebetulnya peminatnya ada, tetapi generasi sekarang dan kita juga tidak bisa menyalahkan mereka 100%. Pengaruh gadget itu ternyata begitu dahsyat bagi anak-anak muda. Bahkan kita sendiri di rumah susah mengatasinya. Dan itulah dilema secara umum. Namun pada prinsipnya ternyata di situ kawan-kawan anak-anak muda itu banyak berkreasi melalui gadget itu. Iya. Ya, tidak serta-merta harus di kanvas, di kertas. Dan pemahaman ini yang harus dibongkar kepada praktisi seni, di guru-guru di sekolah atau di perguruan tinggi. Oke Pak Wen. Kan saya pernah dengar tuh di seni rupa tuh ada 2 dimensi dan ada 3 dimensi juga. Nah itu gimana sih bedanya Pak Wen, dan
Peminatnya gimana untuk Sumatera Barat gitu Pak Wen? Sebetulnya pemahaman mungkin Bu Net. Kalau di 3 dimensi kita bicara di awal, malah di kancah nasional itu orang dari Sumatera Barat, orang Minang itu yang punya pengaruh besar. Nah, contoh ketua alumni kita udah Yusman. Oh iya Pak Yusman. Kemudian dosen seni patung ITB udah Amrizal Selayan dan banyak generasi yang lain termasuk Budi Mantovani. Bahkan anak-anak muda sekarang lebih cenderung memilih 3 dimensi. Namun di negeri kita Sumatera Barat karena sosialisasi yang kurang barangkali sehingga ada kaitannya ke ibadah. Oh Dianggap iya mungkin iya. berhala. Sementara di karya 3 dimensi itu patung adalah satu dari puluhan bahkan ratusan jenis karya yang akan bisa dibuat di 3 dimensi. Banyak sekali. Makanya setelah adik-adik anak-anak kita kuliah ke Jawa, Bandung dan ke Yogyakarta, mereka baru tahu, oh inilah yang 3 dimensi. Kemudian 2 dimensi itu ternyata memang pemahaman juga terhindar dari masalah ibadah mungkin. Tetapi kita juga tidak bisa memastikan hal itu. Dan tidak terlepas juga tentunya karena bidang pekerjaan. Iya bidang pekerjaan. Oke Pak Wen. Iya. Kalau untuk sekarang Pak Wen di Sumbar ini khususnya, yang Pak Wen nampak di generasi muda lebih banyak minat ke 2D atau 3D Pak Wen? Kalau di negeri kita lebih banyak ke 2D, Bu Net. Banyak ke 2D. Mungkin alasannya tadi itu ya karena Iya. agama tadi. Bisa Dan jadi. kita nggak mungkin juga berani membahas karena memang bukan kapasitas Memang kita, orang ilmu ahli. agama kita ya, Iya. nggak mungkin kita bahas itu. Tapi yang pasti kalau menurut saya mungkin kalau yang 3 dimensi itu membuat pot bunga itu udah termasuk karya seni rupa mungkin ya Pak Iya, Wen ya, benar. 3 Iya. dimensi ya. Mungkin itu yang harus kita lebih kasih pemahaman lagi ke masyarakat kalau patung itu tidak hanya orang, kepala orang sampai utuh full body, enggak itu ya Pak Wen ya, tapi banyak karya-karya lain yang memang ya ada bentuknya, ada tinggi, ada lebar, ada apa namanya, ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Berarti itu udah 3 dimensi ya Pak Wen ya. Bentuknya tidak, ya bisa bervariasi, malah sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sebenarnya Pak Wen ya. Dan akrab dengan kehidupan Iya, kita. akrab dengan kehidupan kita. Oke. Dan satu hal iya, Pak barangkali Wen. Bu Net, kita juga tidak berani menyinggung ke wilayah masalah spiritual. Iya benar. Karena kita tidak ahli di Iya, bidang itu. itu Pak Wen benar. Tetapi pada prinsipnya kita perhatikan di lingkungan rumah tangga kita, anak-anak kita main boneka, padahal mereka bermain dengan patung loh. Oh, iya ya. Kalau anak boleh kali Pak Wen. Kalau anak boleh. Enggak tahu deh. Iya. Enggak berani saya. Tapi itu nanti kita lebih lanjut dengan ahli lah ahlinya. kita bicarakan itu. Cuman yang pasti kita bahas seni rupanya gitu ya Pak Iya. Wen ya. Sekolah kita nih Pak Wen. Kita Oke. memang di SMKN 4 Padang. SMK 4 Padang, sekolah kita tercinta ini. Kita punya jurusan seni rupa. Yang di dalamnya ada 2 konsentrasi keahlian. Seharusnya ada seni lukis Dan ada dan patung, seni patung. Nah, menurut Pak Wen, untuk beberapa tahun terakhir ini gimana dengan peminatnya? Di seni rupa secara umum ada penurunan Bu Net. Ada penurunan. Faktornya barangkali sosialisasi dan ya promosi kita yang kurang. Nah, ini sebagai contoh saja Bu Net. Karena anak saya di SMA, saya memperhatikan begini. Ketika menerima rapor, kita akan menerima beberapa lembar map. Ada dari Ruang Guru, ada dari Gama, Nurul Fikri dan lain-lain. Padahal itu adalah lembaga-lembaga kursus yang sudah terkenal, tapi mereka tetap saja melakukan promosi. Oke, Pak Wen. Jadi kalau kita itu mungkin kurangnya kelemahan yang akan kita perbaiki ke depan itu mungkin promosi, karena karya kita ini, karya seni rupa itu kan berbentuk fisik sehingga perlu kita melakukan pameran mungkin. Oh iya, salah satu promosi yang paling bagus mungkin ya pameran ya Pak Wen ya. Iya. Sementara jarang ya Pak Wen ya kita adakan pameran di luar, Jarang mungkin sekali. ya di daerah-daerah Iya. terutama gitu kan Pak Wen. Alhamdulillah, makasih Pak Wen. Jadi mungkin ya harus saling kerjasama kita di sini ya Pak Wen ya ternyata Tidak ya. bisa sendiri, Tidak bisa Bu Net. sendiri-sendiri. Apapun jurusan kita yang ada di sekolah ini, saya yakin itu jurusan yang terbaik yang memang dibutuhkan masyarakat gitu. Jurusan kita ada beberapa jurusan seni rupa, semuanya ada di bawah seni dan industri kreatif kita di sini. Jurusan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, yang prospek kedepannya juga sangat luar biasa menurut saya. Masing-masing punya bidang pekerjaan yang memang terpakai di masyarakat. Kalau menurut saya seperti itu gitu. Tinggal kita nanti
ya kita semua yang ada di dalam, gimana kita lebih lagi tingkatkan lagi profesionalitas kita tentunya Pak Wen ya, untuk mendidik anak-anak agar mereka emang jadi orang terpakai di masyarakat, bisa langsung bekerja, bisa kuliah, atau malah mungkin bisa membuka usaha sendiri, kan target kita harusnya seperti itu. Jadi walaupun mungkin beberapa tahun kebelakang seperti Pak Wen bilang tadi ada penurunan di bidang seni rupa, tapi walaupun sedikit, menurut Pak Wen gimana hasilnya, tamatannya, kualitasnya yang dari yang sedikit itu menurut Pak Wen gimana? Di sini sepertinya Bu Net, kita kan selalu ada perubahan-perubahan kurikulum. Iya. Nah, jadi dengan perubahan kurikulum itu otomatis juga ada perubahan jadwal, jumlah jam. Sebelumnya di kurikulum 13 jumlah jam menggambar itu ada 9 atau sekitar 8 jam. Sekarang 12 jam untuk sekian mata pelajaran. Wah, ada penggabungan. Digabung. Pelajaran ya. Namun itu kita tidak juga bisa menolak, itulah konsekuensi dengan kurikulum yang baru. Ya, tapi ada banyak hal yang bisa kita lakukan Bu Net. Ke depan mudah-mudahan insya Allah kita bikinlah di sekolah kita itu pekan kreativitas siswa. Iya, pas di hari ulang tahun. Misalkan. Iya. Sehingga anak-anak kita itu yang berulang tahun sekolah. Kita guru-guru itu hanya mengikuti. Nah, anak-anak itu dia akan kolaborasi dengan jurusan apapun karena jurusannya hebat. Jadi ke depan insya Allah mudah-mudahan sekolah punya perhatian ke itu. Oke, makasih banyak Pak Wen. Mungkin hari ini nggak banyak yang kita bahas Pak Wen. Cuman harapan Pak Wen untuk jurusan seni rupa atau untuk seni rupa di Sumatera Barat, apa harapan Pak Wen? Harapannya ke depan adalah seni rupa itu memang menjadi basic untuk Indonesia ternyata, dan kita juga tidak pungkiri dan kita harus sangat bersyukur ini penyumbang seniman terbanyak itu dari Sumatera Barat ini Bu Net. Ya, di Yogyakarta menurut informasi dari Ketua Sakato Alfi adalah lebih kurang 400 di tahun 2017. 400 seniman. Itu perupa semuanya Pak Wen? Perupa semua. Dan itu dari Sumatera Barat dengan berbagai macam background pendidikan. Ada dan secara umum dari SMK 4 dari semester ini. Nah, dan ada dari SMA. Alhamdulillah mereka sukses Pak. Alhamdulillah. Ya. Dan menariknya lagi Bu Net, karena adanya jurusan multimedia yang kita punya dulu, itu menambah kekuatan bagi dunia seni rupa itu. Iya. Alhamdulillah. Oke Pak Wen. Untuk sekolah mungkin Pak Wen harapannya apa? Kita sangat berharap bahwasanya sekolah kita ini kan hanya 3 di Indonesia Bu Net. Oh 3 ya Pak Wen? Iya, tahun 63 berdiri di Yogyakarta, tahun 65 berdiri di Padang, tahun 67 di Bali. Nah, kemudian dengan perkembangan tumbuh sekolah-sekolah seni rupa di beberapa wilayah dan akhirnya kembali yang utuh itu 3. Nah, sekarang tetap Jogja, Padang dan Bali. Nah, cuma ke depan kita berharap manajemen sekolah akan memperhatikan hal ini, bahwasanya seperti Bu Net bilang tadi, apapun jurusan yang ada di sekolah ini adalah milik kita bersama. Setuju. Dan kita anak-anak kita tidak boleh berselisih paham dalam hal ini. Saya yang hebat tidak, semuanya hebat. Semuanya hebat. Ya. Oke, makasih banyak Pak Wen. Mungkin segitu dulu perbincangan singkat kita kali ini. Insya Allah lain waktu kita sambung lagi Pak Wen. Amin amin. Terima kasih atas kedatangannya. Mohon maaf kalau ada yang salah dari kami semua. Harapan kita tentunya sekolah kita semakin jaya, sekolah kita semakin diminati dan lulusannya juga menjadi lulusan yang terpakai di masyarakat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga Bu Net. Saya sudah diundang ke studio kita ini dan sukses untuk anak-anak kita. Amin insya Allah. Oke, sekian dulu perbincangan kita dengan Pak Zirwen pada podcast kita kali ini. Insya Allah lain waktu kita akan sambung lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.